Bapak Ibu, apakah Anda seorang dosen, seorang tenaga edukatif? Jika Anda seorang dosen atau tenaga edukatif yang biasa mengajar sebuah mata kuliah tertentu 3 SKS, itu kira-kira dalam satu kali pertemuan 2,5 jam. 2,5 jam itu jika kita membaca sebuah buku, saya rasa lebih dari 20 halaman. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang menulis buku, biasa mengajar di depan kelas 2,5 jam, mengapa memulai menulis begitu sulitnya? Apakah Bapak Ibu nggak memiliki ilmunya? Saya rasa tidak juga. Kenapa? Buktinya Bapak Ibu mengajar di depan kelas 2,5 jam. Dan itu dengan lancar Bapak Ibu sampaikan. Pertanyaannya, mengapa pada waktu menuangkan dalam bentuk tulisan kita mengalami kesulitan? Ada satu yang saya perhatikan di setiap penulis awal, penulis pemula sebuah naskah akademis, yaitu self-confident. Dia tidak punya rasa percaya diri untuk menulis. Kenapa? Karena dia tahu, karena dosen ini sadar setelah bukunya terbit, yang membaca bukan istilah saya di daerah jajahannya dia, bukan lagi mahasiswanya saja, tetapi orang-orang di luar kelasnya ikut membaca. Maka rasa percaya diri saat dia menulis runtuh. Menulis buku bukan soal mau dan mampu. Menulis buku bukan saya pengen dan saya bisa. Tidak sekedar itu. Tetapi lebih dari itu, harus punya rasa percaya diri dalam menulis. Self-confident itu sesuatu yang dibutuhkan saat menulis. Bagaimana menumbuhkan self-confident? Saya kasih 2 tip aja. Jangan terlalu banyak. Tip yang pertama, Bapak Ibu, jika akan menulis sebuah buku, jangan berusaha mencari literatur di toko buku yang lengkap, yang serba ada judulnya. Karena Bapak Ibu akan menemukan banyak buku yang sejenis dengan buku yang Bapak Ibu akan tulis, dan Bapak Ibu akan pulang dengan bilang, oh ternyata buku yang akan aku tulis sudah banyak yang menulis. Bapak Ibu akan pulang dan akan membatalkan rencana penulisan itu. Padahal pada saat berangkat ke toko buku itu, Bapak Ibu niatnya mencari literatur untuk bahan menulis. Itulah sebabnya jangan pergi ke toko buku tanpa memiliki rasa percaya diri yang cukup. Karena Bapak Ibu akan pulang ke rumah dan batal menulis buku. Yang kedua, jangan membaca berulang-ulang sebuah naskah yang Bapak Ibu sudah tulis, sudah jadi. Pada waktu Bapak Ibu menulis yang pertama, Bapak Ibu akan ngomong, oh kurang itu, kurang ini, bab 3 harus jadi bab 5, 5 jadi 4, 4 jadi 3. Bapak Ibu pindah, lalu begitu Bapak Ibu baca lagi, oh kurang soal jawab, kurang soal latihan. Dan intinya Bapak Ibu akan menghentikan proses menulis itu dan mengatakan pada diri Bapak Ibu sendiri, naskah ini belum layak untuk diterbitkan. Jadi saya tidak akan kirim kepada penerbit. Apakah memang seperti itu? Tidak, hampir sebagian besar itu didasarin karena tidak punya rasa percaya diri. Jadi jangan berusaha mencari literatur di tempat-tempat yang lengkap, karena Bapak Ibu akan menemukan
judul buku yang sama dengan yang Anda Bapak Ibu tulis, dan Bapak Ibu akan membatalkan menulis buku tersebut. Dan yang kedua, jangan membaca berulang-ulang, karena Bapak Ibu akan makin tidak yakin bahwa naskah yang Bapak Ibu itu telah sempurna. Akhirnya Bapak Ibu merasa tidak layak untuk menerbitkannya. Terima kasih.